Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia kisah misteri di channel Shyfeless Mystery, serta para pembaca yang tengah menikmati kisah ini di shyfeless.com. Selamat datang kembali di tengah malam yang sunyi, di saat tirai antara dunia nyata dan dunia gaib terasa begitu tipis. Malam ini, saya akan membawa kalian menyelami sebuah cerita yang bukan sekadar legenda, tapi sebuah pengakuan yang mengerikan, sebuah kisah nyata yang terjadi di tanah Jawa, sebuah tragedi yang dimulai dari sebuah perjalanan yang seharusnya membahagiakan. Angin malam ini terasa lebih dingin dari biasanya, bukan? Seolah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu, dari cerita-cerita yang seharusnya terkubur dalam-dalam. Mari kita duduk lebih dekat, di bawah cahaya redup yang hanya cukup untuk meneriakan wajah-wajah kita, dan biarkan kegelapan di luar sana menyergap dengan segala misterinya. Nyalakan lilin jika perlu, karena cerita yang akan kalian dengar malam ini bukan sekadar hantu biasa. Ini adalah kisah nyata tentang pengorbanan, tentang cinta seorang ayah, dan tentang sebuah kenyataan mengerikan bahwa terkadang, kehidupan baru bisa menjadi magnet bagi kegelapan yang paling purba. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kita akan memasuki sebuah perjalanan bersama Jaka, seorang suami yang hanya ingin membawa istrinya yang hamil tua pulang ke rumah, tetapi justru terjebak dalam permainan mengerikan para makhluk dari dunia lain. Langit Purworejo malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Awan hitam bergulung-gulung dengan lesu, menutupi bulan dan bintang-bintang yang biasanya menjadi saksi bisu bagi kehidupan malam di kota kecil ini. Seolah-olah langit itu sendiri enggan memberikan seberkas cahaya pun bagi siapapun yang masih berkeliaran di luar rumah. Aku, Jaka, atau lebih akrab disapa Jaka Keling di pasar karena kulitku yang sedikit lebih gelap dan tubuhku yang kurus kering, baru saja menjemput istriku, Wulan, dari rumah mertua di seberang kota. Kandungan Wulan sudah memasuki bulan ke-9, perutnya membulat sempurna, membawa kehidupan yang sebentar lagi akan menyapa dunia, kehidupan yang telah kami nantikan selama bertahun-tahun. Sebenarnya, ibu mertua dengan tulus memohon agar Wulan tinggal bersamanya sampai waktu persalinan tiba. Beliau khawatir dengan kondisi Wulan yang semakin sulit bergerak, tapi hidup sebagai kuli pasar tidak mengenal libur atau cuti. Jika aku tidak bekerja esok hari, maka tidak akan ada uang untuk membeli beras, apalagi untuk menabung persiapan menyambut anak pertama kami. Dengan berat hati yang dipenuhi rasa cemas dan harapan, kami memutuskan untuk pulang ke gubuk kami di pinggir kota. Kami menaiki becak tua yang bahkan catnya sudah mengelupas di mana-mana, menampakkan kayu lapuk di bawahnya. Tukang becaknya, seorang lelaki paruh baya bernama Pak Rasmin, adalah wajah familiar di pasar. Wajahnya keriput dilipat oleh terik matahari dan beban hidup yang tak pernah hilang. Napasnya terdengar berat dan ngos-ngosan sejak awal perjalanan, setiap kayuhan pedal terasa seperti sebuah pertaruhan antara sisa kekuatannya dan keinginannya untuk mendapatkan upah. Suara gemeretak dari badan becak yang sudah uzur, diikuti derak roda yang tidak lagi bulat sempurna, seolah menjadi soundtrack yang mengiringi kecemasan yang mulai merayap dalam hatiku. Aku memeluk bahu Wulan, mencoba memberikan kehangatan dan rasa aman, meskipun aku sendiri merasakan dingin yang aneh malam itu. Tenang saja, Wul, sebentar lagi sampai, bisikku pada Wulan yang duduk di sampingku, tangannya tak henti-hentinya mengelus perutnya yang membulat. Matanya menerawang ke jalanan sepi yang kami lalui, seolah mencari sesuatu yang tidak aku lihat. Wulan hanya mengangguk lemah, senyumnya tipis dan pucat. Aku hanya takut kalau bayinya minta keluar di tengah jalan. Mas, jawabnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh deru mesin becak yang tidak sehat. Gerimis mulai turun, butiran air kecil yang dingin membasahi jalanan berbatu yang kami lalui. Lampu jalan yang jarang dan redup membuat bayangan kami di aspal memanjang secara tidak wajar, seperti siluet-siluet asing yang ikut berjalan di samping kami. Suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara desisan panjang yang memecah kesunyian, PSSST, diikuti dengan hentakan kecil yang keras.
Becak oleng ke satu sisi sebelum akhirnya berhenti total dengan laju yang mendadak, membuat Wulan dan aku terhuyung-huyung. "Maaf, Bang, Neng. Bannya kempes," kata Pak Rasmin dengan suara penuh penyesalan, seraya menepuk-nepuk keningnya yang basah oleh keringat dan gerimis. Ia turun dengan susah payah dan memeriksa ban belakang yang sudah benar-benar kempes, tertusuk oleh sebuah paku besar yang berkarat, seolah sengaja diletakkan di sana. Jantungku berdebar kencang, bukan karena kejutan, tapi karena sebuah firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Kami masih sekitar 5 kilometer dari rumah, sebuah jarak yang terasa begitu jauh dalam kondisi seperti ini. Hujan mulai deras, mengubah gerimis menjadi rintik air yang membasahi bumi, dan Wulan mulai mengerang pelan, tangannya mencengkeram erat lengan bajuku yang sudah basah. "Mas, perutku sakit," desisnya. "Gak apa-apa, Pak, ini rezeki Bapak saja," kataku berusaha tenang pada Pak Rasmin, meski panik mulai menggerogoti setiap jengkal pikiranku. Aku membayar ongkos becak seadanya, bahkan sedikit lebih, dan membantu Wulan turun dengan hati-hati, menopang tubuhnya yang mulai terasa berat. Pak Rasmin memandangi kami dengan tatapan aneh, seperti ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ia katakan tetapi ditahannya oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. "Hati-hati di jalan, Bang. Jalan ini kadang kurang baik di malam-malam seperti ini," bisiknya dengan suara serendah mungkin, sebelum menarik becaknya yang ringkih ke pinggir jalan, berusaha mencari perlindungan dari pohon besar di sana. Kami berdua terdiam sejenak di tengah jalan, menatap becak yang semakin menjauh ditelan oleh kegelapan malam yang semakin pekat. Suasana sekitar menjadi sangat sunyi, hanya terdengar rintik hujan yang semakin deras dan sesekali suara kodok dari sawah di kejauhan yang seolah ikut meratapi nasib kami. Jalan aspal yang biasanya ramai dengan angkutan pedesaan, kini kosong melompong, seolah kami adalah satu-satunya manusia yang tersisa di bumi. Aroma tanah basah bercampur dengan aroma anyir yang tak biasa, seperti bau besi berkarat dan bunga layu, memenuhi udara, membuat perutku terasa mual. "Mas, aku takut," bisik Wulan, suaranya gemetar, dingin, dan penuh dengan ketakutan yang jelas. Matanya menatap kegelapan di sekeliling kami seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari sana. Aku memeluk bahunya lebih erat, mencoba mentransfer kehangatan dan keberanian yang aku sendiri hampir tidak miliki. "Kita jalan pelan-pelan saja, mungkin ada yang lewat, mobil atau truk malam." Langkah kami dimulai, perlahan dan berat, diiringi suara hujan yang memukuli atap-atap rumah yang kami lewati. Setiap beberapa meter, Wulan berhenti, menarik napas panjang karena kontraksi yang mulai datang tidak teratur. Dingin malam yang menusuk tulang rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keringat dingin yang justru membasahi keningku. Aku mencoba berpikir positif, mengingat-ingat di mana rumah sakit atau bidan terdekat. RSUD Purworejo masih terlalu jauh, sekitar 10 kilometer lagi. Yang ada hanyalah puskesmas kecil di desa sebelah, dan aku yakin itu sudah tutup sejak lama. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, tubuh Wulan tiba-tiba menegang kaku. Ia menjerit kesakitan dan berhenti total, tubuhnya membungkuk sambil memegangi perutnya. "Mas, ini sakit sekali. Kayaknya mau lahir, Mas," tangisnya panik, pecah di tengah hujan. Dunia seolah berputar di bawah kakiku. Di tengah jalan sepi, gelap, dan hujan lebat, istriku, istri tercintaku, hendak melahirkan anak pertama kami. Aku menoleh ke segala arah, berharap melihat cahaya dari sebuah rumah atau lampu kendaraan yang lewat. Tidak ada, hanya kegelapan yang menyelimuti segalanya, seolah-olah kami berdua adalah satu-satunya manusia yang tersisa di bumi ini, terjebak dalam skenario mengerikan yang tak kami inginkan. Dan kemudian, dari kejauhan, di ujung jalan yang kelam, muncul satu titik cahaya kuning yang redup. Sebuah lampu senter, atau lampu kendaraan, cahaya itu bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Aku mengangkat tangan setinggi-tingginya, berteriak minta tolong dengan sekuat tenaga.
Tapi suaraku seperti tenggelam dalam deso angin yang tiba-tiba bertiup kencang, membawa dedaunan dan rasa dingin yang mengerikan. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah dokar, kereta kuda tradisional, yang muncul dari sebuah persimpangan jalan kecil yang gelap. Dokar itu hitam pekat, dengan kuda berwarna kelabu yang matanya terlihat menyala merah dalam gelap, seperti dua bara api yang hidup. Pengemudinya duduk membelakangi kami, mengenakan topi lebar yang menutupi wajahnya dan jas hujan hitam yang menyerap seluruh cahaya. Dokar, ada dokar, Wul, teriakku penuh harap, sebuah harapan yang tiba-tiba muncul dari keputusasaan. Aku melambai-lambaikan tangan dengan liar. Dokar itu melambat, lalu berhenti tepat di samping kami dengan gerakan yang halus dan hening. Pengemudinya tidak menoleh. Suasana menjadi sangat hening, bahkan suara kodok dan jangkrik yang tadi terdengar di kejauhan tiba-tiba hilang seketika, seolah-olah mereka ikut menahan napas. "Permisi, Pak, istri saya mau melahirkan. Tolong antar ke rumah sakit atau bidan terdekat," pintaiku dengan suara yang bergetar, campuran antara harapan dan ketakutan. Pengemudi itu perlahan menoleh. Wajahnya tertutup bayangan topi, tetapi di bawah sinar redup lampu dokar, aku bisa melihat senyum tipis yang aneh di bawahnya. Suaranya parau, seperti gesekan batu, terdengar asing dan tidak manusiawi. "Naik, aku tahu tempat yang tepat." Tanpa pikir panjang, karena terdesak oleh keadaan dan rasa sakit Wulan yang semakin menjadi, aku membantu Wulan naik ke dokar. Interiornya dingin dan berbau apek, seperti kain basah yang disimpan lama di tempat yang lembab. Kuda itu mendengus kuat, mengeluarkan uap dari hidungnya meski udara malam tidak terlalu dingin, sebuah hal yang aneh. Dokar mulai bergerak, tapi bukan ke arah jalan utama menuju kota. Ia membelok ke jalan setapak yang sempit dan gelap, masuk ke area perkebunan karet yang sudah lama tidak terurus dan dikenal angker oleh penduduk setempat. "Maaf, Pak, ini jalannya salah. RSUD arahnya sana," protesku, rasa tidak enak di perutku semakin menjadi. Pengemudi itu tidak menjawab. Ia hanya terus berkendara lebih dalam ke dalam kegelapan, meninggalkan jalan raya yang sepi. Wulan merintih semakin keras, tangannya mencengkeram erat tanganku, kukunya hampir menembus kulitku. Aku mulai merasa sangat tidak enak. Sesuatu tentang dokar ini, tentang pengemudinya, tentang kuda dengan mata merah itu, terasa sangat tidak benar, jauh di luar nalar. Tiba-tiba, Wulan berteriak meraung-raung. Kontraksinya datang bertubi-tubi, tidak lagi teratur, tetapi menjadi satu penderitaan yang panjang dan menyiksa. Aku melihat ke bawah, dan darah segar mulai mengalir di lantai dokar yang terbuat dari papan kayu usang. "Berhenti, berhenti sekarang," teriakku dengan panik. Pengemudi itu berhenti. Kami sekarang berada di tengah-tengah kebun karet yang sepi dan gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali, kecuali lampu minyak kecil yang tergantung di sisi dokar, yang menghasilkan cahaya kuning pucat dan menakutkan. Pengemudi itu turun dengan gerakan yang lambat dan menakutkan, lalu perlahan mendekati kami. Di bawah cahaya lampu minyak yang goyang, untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dengan jelas. Dan aku hampir pingsan di tempat. Itu bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, hanya dua lubang kosong yang menatap kekosongan. Hidungnya hanya berupa dua lubang kecil, dan mulutnya terbuka lebar menunjukkan deretan gigi runcing yang tersembul di balik bibirnya yang tipis. Ia tersenyum, dan senyum itu penuh dengan kengerian yang tak terkatakan, sebuah senyum yang membawa malapetaka. "Jangan khawatir," katanya, suaranya sekarang berubah menjadi semacam gumaman dari banyak suara yang berpadu menjadi satu, suara yang datang dari neraka. "Aku akan membantunya melahirkan, tapi bayinya akan menjadi milik kami." Dari balik pepohonan karet yang gelap, bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan, merayap mendekat dengan gerakan yang tidak wajar. Wulan menjerit ketakutan, sementara aku berdiri terpaku, tubuhku membeku oleh horor yang melampaui segala pemahaman dan imajinasiku. Malam itu,
Di tengah kebun karet terpencil, di dalam dokar hitam yang mengerikan, istriku mulai melahirkan. Dan aku tahu, dengan pasti, bahwa yang akan keluar dari rahimnya bukanlah bayi manusia biasa. Ini adalah kisah nyata yang akan mengubah hidupku selamanya, sebuah tragedi yang dimulai di dalam dokar iblis. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhku, membasahi baju yang sudah basah oleh hujan. Nafasku tertahan di tenggorokan, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Makhluk itu, aku tidak bisa lagi menyebutnya manusia. Bahkan monster pun terasa terlalu mulia untuknya. Berdiri di hadapanku, senyumnya semakin lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing, tidak beraturan, dan berwarna kekuningan seperti gigi hewan buas. Bau anyir semakin kuat, campuran yang menjijikkan antara darah segar, tanah basah, dan sesuatu yang manis namun membusuk, aroma kematian yang tak bisa kulupakan selamanya. Aku merasa benar-benar terjebak dalam sebuah kisah nyata yang mengerikan, sebuah perangkap yang tidak bisa kulari. Jangan dekati istriku, teriakku. Mencoba bersikap berani meski lututku gemetar hebat dan nyaris tidak sanggup menopang tubuhku yang ringkih. Makhluk itu mengabaikanku sepenuhnya, seolah-olah aku tidak ada di sana. Ia mendekati Wulan yang sedang merintih kesakitan di dalam dokar, tubuhnya mengejang karena kontraksi yang semakin kuat. Tangannya, yang jari-jarinya panjang, kurus kering, dengan kuku hitam panjang dan tajam, terulur perlahan untuk menyentuh perut Wulan yang membulat. Tanpa pikir panjang, hanya didorong oleh naluri seorang suami yang melihat istrinya dalam bahaya, aku menerjang. Tubuhku yang kerempeng menabrak makhluk itu dengan sekuat tenaga yang tersisa. Tapi seolah-olah aku menabrak sebuah batu besar yang tak bergerak, aku terpental ke tanah becek, napasku terengah-engah, dadaku terasa sakit seperti ditabrak palu godam. Makhluk itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menoleh padaku dengan gerakan kepala yang tidak wajar. Matanya yang gelap dan kosong itu memancarkan cahaya merah redup yang penuh dengan kebencian. Kau tidak bisa menghentikan takdir, bisiknya, suaranya berdesing di telingaku seperti serangga beracun. Dia sudah dipilih. Dipilih untuk apa? Raungku, bangkit kembali dengan susah payah. Rasa sakit di dadaku terasa berdenyut-denyut. Lepaskan kami, Wulan menjerit lagi, lebih keras dari sebelumnya. Suaranya penuh penderitaan yang tak tertahankan, sebuah suara yang melukai jiwaku. Aku melihat antara kakinya, ada cairan ketuban yang pecah bercampur dengan darah segar yang semakin banyak membanjiri lantai dokar. Proses kelahiran sudah tidak bisa dihentikan lagi, terjadi di tempat yang paling salah, di waktu yang paling kelam. Keputusasaan yang murni dan menyiksa menyelimutiku. Di tengah kegelapan yang pekat, dikelilingi oleh makhluk-makhluk asing yang sekarang semakin jelas bentuknya, bayangan dengan mata bersinar merah, sosok-sosok bungkuk dengan gerakan patah-patah dan tidak wajar, istriku akan melahirkan anak kami, anak yang mungkin sudah dikutuk sebelum ia menghirup napas pertamanya. Ini adalah bagian dari kisah nyata yang paling mengerikan. Tiba-tiba, dari arah kegelapan di antara pohon-pohon karet, terdengar suara lonceng kecil berdentang dengan ritme yang tenang namun tegas. Kring, kring, kring. Semua makhluk itu, termasuk si pengemudi dokar, menoleh ke sumber suara seolah-olah mereka diperintah oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dari balik pepohonan yang gelap, muncul cahaya keemasan yang lembut namun terang. Sebuah cahaya yang sama sekali tidak cocok dengan suasana mengerikan di sekitarnya. Seorang wanita tua berjalan perlahan keluar dari kegelapan, langkahnya mantap meski usianya sudah sangat lanjut. Ia mengenakan kebaya lusuh yang sudah kumuh dan kain batik tua yang warnanya sudah pudar, rambutnya yang putih terurai panjang hingga ke pinggang. Wajahnya penuh keriput seperti peta kehidupan yang panjang. Tetapi matanya tajam dan berkilau dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Di tangannya, ia membawa sebuah lentera kuning tua dan sebuah tas kain yang terlihat sangat usang. Sudah cukup, kata wanita tua itu, suaranya lembut namun penuh wibawa, membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Pergilah, ini bukan saatnya untuk kalian.
Pengemudi dokar mendesis dengan marah, menunjukkan gigi runcingnya yang mengerikan. Dia milik kami, Bah. Kau tidak berhak ikut campur. Setiap jiwa yang lahir di tanah ini berada dalam lindungan langit dan bumi. Kau dan kawananmu tidak punya hak atasnya. Pergi, sebelum aku memanggil penjaga-penjaga tua, kata wanita tua itu dengan suara yang masih tenang, tetapi ancamannya terasa sangat nyata. Suasana menjadi sangat tegang, hampir bisa kurasikan seperti listrik statis di udara. Makhluk-makhluk bayangan itu menggeram rendah, menunjukkan taring-taring mereka, tetapi tampak ragu untuk mendekat. Wanita tua itu mengangkat lentera tinggi-tinggi. Cahaya keemasan dari dalam lentera itu memancar kuat, menyinari seluruh area dengan cahaya suci yang menyilaukan. Dalam cahaya itu, untuk sekejap, aku melihat wujud asli makhluk-makhluk itu, wajah-wajah yang cacat dan menyedihkan, tubuh yang terdistorsi, seperti manusia tetapi tidak sempurna, sebuah tiran yang gagal. Mereka menjerit kesakitan, menutupi mata mereka dari cahaya yang menyakitkan itu, sebelum akhirnya menghilang satu persatu ke dalam kegelapan, seperti asap yang ditiup angin. Pengemudi dokar adalah yang terakhir pergi. Ia memandang wanita tua itu dengan kebencian mendalam yang menusuk tulang. Ini belum selesai, Bah. Kami akan kembali untuk yang satu itu. Ia menunjuk perut Wulan dengan jari-jari bengkoknya. Kemudian, ia dan dokarnya yang hitam pekat perlahan-lahan memudar, seperti asap yang ditiup angin, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Wanita tua itu mendekati kami. Aku masih terpaku di tanah becek, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mataku. Pikiranku menolak untuk memproses kenyataan yang mengerikan ini. Apakah ini semua mimpi? Ataukah ini benar-benar sebuah kisah nyata yang tak bisa dihindari? Bangun, nak, istrimu butuh pertolongan, katanya sambil membantu aku berdiri dengan tangan yang kecil namun kuat. Siapa? Siapa ibu? Tanyaku gagap, suaraku bergetar hebat. Aku penunggu tempat ini. Mereka menyebutku Mbah Rejeki. Sekarang bukan waktunya bertanya. Bantu aku membawa istrimu ke pondokku. Tidak jauh dari sini. Dengan sisa tenaga yang tersisa, aku membantu Mbah Rejeki mengangkat Wulan yang sudah setengah sadar karena penderitaan dan kelelahan. Kami berjalan menyusuri jalan setapak kecil yang tidak terlihat di antara kebun karet. Sekitar 5 menit kemudian, kami tiba di sebuah pondok kayu sederhana yang nyaris tidak terlihat karena ditutupi oleh tanaman merambat yang lebat. Di dalam, hanya ada satu ruangan dengan sebuah dipan tua, kompor tradisional dari tanah liat, dan beberapa peralatan sederhana yang tergantung di dinding. Namun, suasana di dalam terasa hangat dan damai, sangat kontras dengan kengerian yang baru saja kami alami di luar. Mbah Rejeki dengan sigap mempersiapkan segala sesuatu. Air direbus dalam sebuah kendil besar, kain-kain bersih disiapkan, dan ramuan-ramuan aneh yang baunya aneh namun menenangkan dikeluarkan dari tas kainnya. Aku hanya bisa duduk di samping Wulan di dipan, menggenggam tangannya yang dingin dan basah keringat, mencoba mentransfer kekuatan yang aku tidak miliki. Tenang, nak, semua akan baik-baik saja, bisik Mbah Rejeki padaku sambil meletakkan handuk basah di dahi Wulan. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Bayi yang akan lahir ini istimewa. Roh jahat itu mengincarnya karena ia membawa cahaya yang kuat di dalam dirinya. Tapi cahaya itu juga bisa menarik kegelapan seperti ngarut memancing air. Apa maksudnya? Bah, tanyaku. Ketakutan mulai menyergapku kembali. Kau akan mengerti nanti. Sekarang, bantu istrimu. Prosesnya akan sulit, mungkin lebih sulit dari yang pernah kau bayangkan. Dan benar, proses kelahiran itu berlangsung lama dan penuh penderitaan yang tak terkira. Wulan berteriak-teriak kesakitan, tubuhnya kejang-kejang, keringat membanjiri wajahnya. Mbah Rejeki terus membisikkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak aku mengerti, mengoleskan ramuan herbal di perut Wulan, dan sesekali menaburkan sesuatu ke api kompor yang menghasilkan asap wangi yang menenangkan. Aku merasa seperti berada di antara dua dunia, dunia nyata yang keras dan penuh penderitaan,
dan dunia gaib yang penuh misteri dan kekuatan yang tak terlihat. Ini adalah pengalaman nyata yang melampaui semua akal sehat. Setelah berjam-jam, yang terasa seperti abad yang menyiksa, terdengar tangisan bayi yang pertama kali. Suara itu melengking, tajam, dan membuat bulu kuduku berdiri. Bukan tangisan bayi biasa yang penuh dengan kenaifan. Ada nada kesedihan dan kemarahan yang dalam di dalamnya, seolah-olah dia tahu bahwa ia telah dilahirkan ke dalam dunia yang penuh bahaya. Mbah Rejeki mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Ia adalah seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Tapi ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Di dahinya, ada tanda berwarna merah tua, seperti simbol yang tidak aku kenal, sebuah tanda yang terlihat seperti bekas luka kuno. Dan matanya terbuka lebar, memandang sekeliling ruangan dengan kesadaran yang tidak wajar untuk bayi baru lahir, seolah-olah dia bisa melihat segalanya. Lihat, bisik Mbah Rejeki, wajahnya serius dan penuh dengan arti. Ia menunjukkan telapak tangan kanan bayi itu. Di sana, ada 3 tahi lalat yang membentuk segitiga sempurna. Menurut kepercayaan Jawa yang kudengar dari orang tua, itu adalah tanda bahwa anak tersebut memiliki indera keenam yang kuat, bisa melihat dan berkomunikasi dengan dunia lain. Anak ini adalah penjaga, tapi sebelum ia bisa menjaga orang lain, ia harus dijaga dari mereka yang menginginkannya, kata Mbah Rejeki dengan suara yang berat. Kau harus membawanya ke RSUD Purworejo besok pagi. Ada seseorang di sana yang bisa membantu kalian. Tapi Mbah, tadi makhluk itu bilang akan kembali. Protesku, ingatannya masih segar dan menakutkan di benakku. Mbah Rejeki mengangguk pelan. Mereka akan mencoba, tapi selama anak ini masih di bawah perlindungan cahaya kelahirannya, mereka tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Kau punya waktu sampai fajar besok. Setelah itu, kau harus sudah sampai di rumah sakit. Di sanalah perlindungan sesungguhnya bisa dimulai, meskipun bahaya juga ada di sana. Malam itu, di pondok terpencil yang terasa aman, aku menyaksikan Mbah Rejeki melakukan ritual kecil. Ia mengikatkan benang putih di pergelangan tangan bayi dan Wulan, serta mengoleskan minyak wangi dari bunga-bunga aneh di kening mereka. Wulan akhirnya tertidur lelah karena kelelahan yang luar biasa. Sementara bayi itu, yang kami beri nama Bayu, harapan agar dia menjadi angin yang membawa kedamaian, terus menangis dengan suara yang mengiris hati, seolah-olah dia menangis untuk semua penderitaan di dunia. Saat fajar menyingsing dengan sinar oranye yang lembut, Mbah Rejeki membangunkan kami. Sekarang pergilah, jangan lihat ke belakang selama perjalanan. Aku akan memberikan perlindungan sejauh yang aku bisa. Dengan membawa Wulan yang masih lemah dan Bayu yang dibungkus kain, aku meninggalkan pondok itu. Saat aku menoleh untuk terakhir kali, pondok dan Mbah Rejeki sudah menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Hanya kebun karet yang sunyi dan basah oleh embun pagi yang menyambut kami. Kisah nyata ini belum berakhir, ini mungkin hanya awal dari tragedi yang lebih besar lagi. Perjalanan ke rumah sakit adalah perjalanan paling menegangkan dalam hidupku. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara aneh, membuat jantungku berdebar kencang. Tapi kami berhasil mendapatkan tumpangan dari seorang petani yang baik hati, dan akhirnya tiba di RSUD Purworejo saat matahari sudah tinggi, menyinari dunia dengan kehangatannya. Aku berpikir, semua kengerian sudah berakhir. Aku salah. Itu baru permulaan dari malapetaka yang sesungguhnya di rumah sakit yang ternyata juga tidak aman. RSUD Purworejo di pagi hari itu tampak seperti rumah sakit pada umumnya, ramai, berisik, penuh dengan aroma antiseptik yang khas dan desahan pasien yang menderita. Perawat-perawat lalu lalang dengan wajah lelah namun berusaha menampilkan senyum ramah. Aku merasa lega sejenak. Sebuah perasaan palsu bahwa kami akhirnya berada di tempat yang seharusnya aman, sebuah benteng ilmu pengetahuan melawan kegelapan yang baru saja kami alami. Aku berharap tragedi nyata kami sudah berakhir. Aku segera mendaftarkan Wulan dan Bayu di bagian pendaftaran yang penuh sesak. Mereka dibawa ke ruang bersalin untuk pemeriksaan pasca melahirkan yang lebih lanjut.
Aku menunggu di lorong yang panjang. Tubuh masih gemetar, pikiran dipenuhi oleh bayangan makhluk-makhluk di kebun karet dan kata-kata misterius Mbah Rejeki yang terus berputar di kepalaku. Seorang dokter muda, Dokter Budi, mendatangiku dengan langkah cepat. Wajahnya ramah dan simpatik, tetapi matanya terlihat penuh kelelahan, seperti ia belum tidur berhari-hari karena terlalu banyak pasien. "Selamat, Pak. Istri dan bayinya sehat." Tapi ia berhenti, ragu-ragu, seolah-olah memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tapi apa, Dok?" tanyaku dengan waspada. "Ada sesuatu yang aneh dengan bayi Anda." Detak jantungnya tidak teratur, dan suhu tubuhnya sangat rendah untuk bayi baru lahir. "Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut." Juga, ia menatapku tajam, seolah-olah mencoba membongkar rahasia yang kusembunyikan. "Apakah ada kejadian tidak biasa selama proses kelahiran?" Hatiku berdebar kencang. Haruskah aku menceritakan semuanya? Tentang Dokar Hitam, pengemudi bukan manusia, Mbah Rejeki, dan peringatannya yang mengerikan? Aku takut dianggap gila, dan Wulan serta Bayu mungkin akan dikirim ke rumah sakit jiwa. "Kekelahirannya sulit, Dok. Kami harus dibantu oleh seorang dukun beranak di jalan karena tidak sempat ke rumah sakit," jawabku dengan jujur, namun menyembunyikan detail-detail yang paling mengerikan. Dokter Budi mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Saya mengerti. Tenang saja, Pak. Kami akan merawat mereka dengan baik." Ia berbalik pergi, tetapi sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, ia menoleh lagi. "Oh ya, malam ini mungkin lebih baik Anda tidak meninggalkan rumah sakit. Ada laporan tentang gangguan listrik di area sekitar. Lebih aman di sini." Gangguan listrik? Aku merasa itu bukan alasan sebenarnya. Tapi aku terlalu lelah dan bingung untuk bertanya lebih lanjut. Aku hanya mengangguk dan menerimanya sebagai sebuah peringatan samar. Wulan dan Bayu ditempatkan di ruang rawat gabungan di lantai 2. Wulan masih sangat lemah dan sering tertidur pulas karena kelelahan. Bayu, di sisi lain, jarang menangis. Ia hanya terbaring diam di dalam boks bayi, matanya yang besar dan gelap itu sering terbuka, menatap langit-langit ruangan atau jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Tanda segitiga tahi lalat di tangannya dan simbol merah di dahinya menarik perhatian beberapa perawat, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai tanda lahir yang tidak biasa namun tidak berbahaya. Malam pertama di rumah sakit berlalu dengan relatif tenang. Aku tidur di kursi di samping tempat tidur Wulan, terjaga setiap kali Bayu bergerak atau mengeluarkan suara aneh. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena merasa ada yang mengawasiku dengan intens. Di sudut ruangan, di balik tirai jendela yang bergerak lembut, ada bayangan tinggi yang berdiri diam. Jantungku berhenti sejenak, tapi ketika aku menyalakan lampu senter ponselku dan mengarahkannya ke sana, tidak ada apa-apa. Hanya tirai yang bergerak tertiup angin malam yang masuk melalui celah jendela. Aku mencoba menenangkan diriku, mengatakan bahwa itu hanya lelahku yang bermain-main dengan mataku. Tapi firasatku mengatakan lain, kisah nyata ini belum berakhir. Keesokan paginya, Dokter Budi datang lagi. Kali ini, wajahnya lebih pucat dari kemarin, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang lebih dalam. "Pak Jaka, bisakah kita bicara di ruang saya?" pintanya dengan suara rendah dan serius. Di ruang kerjanya yang sempit dan penuh dengan tumpukan berkas, Dokter Budi menutup pintu rapat-rapat. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi malam kelahiran anak Anda?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menarik napas dalam-dalam. "Lepas sudah." Aku menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan detail apapun. Dokar hitam yang muncul entah dari mana, pengemudi yang bukan manusia, pertolongan dari Mbah Rejeki yang misterius, dan peringatannya tentang ancaman yang masih mengintai. Aku menyangka Dokter Budi akan tertawa atau memanggil psikiater untuk memeriksaku. Tapi ia tidak. Wajahnya justru menjadi sangat serius, bahkan terlihat ketakutan. "Aku tahu ini kedengarannya gila, Dok," kataku,
mencoba mempersiapkan diri untuk reaksi terburuk. Tidak, potong dokter Budi cepat. Kau bukan yang pertama. Selama 6 bulan terakhir, sudah ada 4 kasus kelahiran aneh di rumah sakit ini. Semua bayi memiliki tanda yang mirip, tahi lalat berbentuk segitiga, simbol aneh di tubuh, dan mereka semua meninggal dalam waktu seminggu setelah kelahiran. Dingin yang ekstrim merambat di tulang belakangku, jauh lebih dingin dari malam di kebun karet. Meninggal, kenapa? Secara medis, gagal jantung tanpa sebab yang jelas. Tapi, ada hal lain. Dokter Budi membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah buku catatan tua yang kulitnya sudah mengelupas. Ayahku dulu adalah dokter di sini juga. Dia mencatat kejadian-kejadian serupa puluhan tahun yang lalu. Menurutnya, RSUD Purworejo dibangun di atas tanah yang dulu adalah pemakaman kuno dari sebuah kerajaan kecil yang hilang sejarahnya. Terkadang, roh-roh dari sana bangkit dan mengincar jiwa-jiwa baru yang memiliki cahaya khusus seperti anakmu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mbah Rejeki bilang ada seseorang di sini yang bisa membantu, tanyaku, suaranya bergetar karena harapan dan ketakutan. Dokter Budi mengangguk, mungkin dia maksud Mbah Wiryo, penjaga malam tua. Dia bekerja di sini sejak rumah sakit ini dibangun. Banyak yang bilang dia bukan sekadar penjaga, tapi juga semacam dukun yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka. Malam itu, setelah kunjungan jam besuk berakhir dan suasana rumah sakit menjadi lebih sepi, aku mencari Mbah Wiryo. Aku menemukannya di pos satpam dekat pintu masuk utama. Ia adalah lelaki tua berusia sekitar 70 tahun, tubuhnya bungkuk karena usia, tetapi matanya masih tajam dan cerah. Saat aku menyebut nama Mbah Rejeki, matanya langsung melebar, seolah-olah aku menyebut nama seseorang yang sudah lama hilang. Jadi kau yang dia maksud, gumam Mbah Wiryo dengan suaranya yang serak. Dia adalah saudaraku. Kami dulu belajar bersama menjaga keseimbangan di tempat ini. Tapi dia memilih jalan di luar, menjaga area di sekitar. Sementara aku memilih jalan di dalam, menjaga benteng ini dari dalam. Tolong, Bah, anakku, kataku, suaraku hampir pecah. Aku tahu, Mbah Wiryo menghela napas panjang. Mereka sudah di sini. Aku bisa merasakannya, roh-roh jahat yang mengincar anakmu. Mereka ingin mengambil cahayanya untuk membuka pintu antara dunia. Pintu apa? Tanyaku, bingung. Pintu yang akan memungkinkan mereka berjalan bebas di dunia kita. Selama ini, mereka hanya bisa muncul di tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu. Tapi dengan cahaya jiwa murni dari 7 bayi istimewa, mereka bisa membuka pintu itu untuk selamanya. Anakmu adalah yang kelima. Aku hampir pingsan mendengarnya. Jadi ada 2 bayi lagi yang akan mereka incar? Mbah Wiryo mengangguk suram. Dan jika mereka berhasil, maka neraka akan terbuka di Purworejo. Kita harus melindungi anakmu. Tapi itu tidak mudah. Di rumah sakit ini, ada beberapa orang yang bukan orang. Aku menatapnya, tidak mengerti maksudnya. Beberapa staf di sini sudah lama digantikan. Mereka adalah makhluk yang mengambil alih tubuh manusia untuk memudahkan akses mereka. Mereka akan mencoba mengambil anakmu saat waktunya tepat. Kapan waktunya? Malam purnama, 3 hari dari sekarang. Saat itu, garis antara dunia paling tipis. Kita harus membawa anakmu keluar dari sini sebelum malam itu tiba. Tapi kita tidak bisa pergi begitu saja. Mereka akan mengikuti. Kita perlu perlindungan yang kuat. Mbah Wiryo memberikanku sebuah kantong kecil berisi campuran garam, bunga kering, dan serbuk besi berkarat. Taburkan ini di sekeliling tempat tidur istrimu dan anakmu setiap malam. Itu akan menghalangi mereka mendekat sementara waktu. Aku akan menyiapkan ritual perlindungan yang lebih kuat. Tapi kau harus waspada. Jika kau melihat sesuatu yang aneh, bayangan yang bergerak tidak wajar, suara bisikan, atau bau anyir, segera panggil aku. Malam kedua di rumah sakit adalah malam yang penuh teror.
Setelah menaburkan campuran ajaib Bahwiryo di sekeliling tempat tidur Wulan dan Bayu, aku mencoba tidur di kursi yang tidak nyaman. Tapi sekitar tengah malam, lampu di lorong mulai berkedip-kedip secara aneh. Suara langkah kaki terdengar di luar, meski tidak ada siapa-siapa yang lewat. Dari dalam ruangan, Bayu tiba-tiba menangis keras, bukan tangisan lapar atau tidak nyaman, tapi tangisan ketakutan yang murni, tangisan seorang anak yang melihat sesuatu yang mengerikan. Aku bangkit dengan cepat, melihat ke arah boks bayi. Dan aku melihatnya, di samping boks bayi, ada sosok tinggi berwarna hitam pekat, tanpa wajah, hanya 2 titik merah menyala sebagai mata. Sosok itu membungkuk di atas Bayu, tangan-tangan seperti asap hitam meraih ke arahnya. Tapi seolah ada dinding tak terlihat, tangannya tidak bisa menyentuh Bayu. Campuran garam dan bunga yang kutaburkan di lantai berpendar cahaya putih redup, membentuk sebuah perisai gaib. Sosok itu menoleh padaku. Aku bisa merasakan kebencian dan kelaparan yang memancar darinya, sebuah rasa lapar yang akan melahap segalanya. Kemudian, dengan gerakan cepat yang tidak wajar, ia menghilang melalui dinding padat, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Kisah nyata ini semakin mengerikan. Aku berlari ke pos satpam dengan jantung yang berdebar kencang. Bahwiryo sudah berdiri di sana, wajahnya tegang dan penuh kewaspadaan. Mereka semakin berani, katanya dengan suara rendah. Kita tidak punya banyak waktu. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari sini jika mereka ada di mana-mana? Tanyaku putus asa. Kita tidak melarikan diri, kita menghadapi. Tapi untuk itu, kita butuh bantuan. Besok, kau harus pergi ke satu tempat, makam Mbah Rejeki. Aku terkejut, Mbah Rejeki, tapi dia meninggal 10 tahun yang lalu, Nak. Yang menolongmu di kebun karet adalah rohnya. Dia masih menjaga tempat itu dari dunia lain. Kau harus pergi ke makamnya dan mengambil pusaka yang dia kubur di sana, sebuah keris kecil. Keris itu akan melindungi anakmu dari serangan langsung mereka. Esok harinya, dengan alasan ingin membeli kebutuhan bayi, aku meninggalkan rumah sakit dengan rasa waspada yang luar biasa. Menurut petunjuk Bahwiryo, makam Mbah Rejeki berada di pemakaman kecil di tepi hutan, tidak jauh dari kebun karet tempat aku pertama kali bertemu dengan rohnya. Perjalanan ke sana terasa seperti kembali ke mimpi buruk yang sama. Setiap suara aneh di hutan membuatku tegang, setiap bayangan pohon terasa seperti sosok yang mengintai. Tapi aku harus melakukan ini untuk Bayu, untuk Wulan, untuk keluargaku. Makam Mbah Rejeki sederhana, hanya sebuah nisan batu dengan tulisan yang hampir pudar oleh waktu. Di sebelah nisan, ada pohon beringin tua yang akarnya menjulur kemana-mana. Menurut petunjuk Bahwiryo, aku harus menggali di akar pohon beringin itu. Dengan tangan gemetar, aku mulai menggali tanah yang lembab dengan sebuah sekop kecil yang kubawa. Tanahnya lunak, seolah-olah baru saja digali. Setelah sekitar setengah meter, sekopku membentuk sesuatu yang keras. Aku mengeluarkannya dengan hati-hati, sebuah kotak kayu tua yang diikat dengan tali rotan yang kering. Saat aku membuka kotak itu, cahaya keemasan yang lembut memancar darinya, membutakan mataku sesaat. Di dalamnya, terbaring sebuah keris kecil dengan ukiran rumit dan indah di gagangnya. Saat aku memegangnya, rasa hangat dan tenang mengalir di tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit aman. Tapi kemudian, angin tiba-tiba bertiup kencang, menggerakkan dedaunan di sekitarku. Suara tawa dingin terdengar dari balik pepohonan, tawa yang aku kenal. Kau pikir itu akan cukup untuk menghentikan kami? Suara itu adalah suara pengemudi dokar, suara yang penuh dengan ejekan dan kebencian. Aku berbalik dengan cepat. Ia berdiri di sana, bersama dengan 3 makhluk lainnya yang mengerikan. Mereka mengelilingiku, memotong jalur pelarianku. Berikan keris itu, dan kami akan membiarkan anakmu hidup. Dia hanya akan menjadi salah satu dari kami, tapi hidup, goda makhluk itu dengan suara yang menipu. Tidak pernah, teriakku, mengangkat keris itu dengan berani.
meskipun ketakutan menggerogoti seluruh tubuhku. Mereka menyerang. Kisah nyata ini memaksaku untuk bertarung. Angin tiba-tiba berubah menjadi badai kecil yang ganas, menerbangkan debu, daun-daun kering, dan ranting-ranting pohon ke segala arah. 4 makhluk itu bergerak dengan cepat dan lincah, mengelilingiku seperti serigala lapar yang mengelilingi mangsanya. Pengemudi dokar, yang kini kulihat lebih jelas dengan kulitnya yang pucat keabu-abuan dan jari-jarinya yang bengkok seperti cakar, melangkah mendekat dengan senyum yang penuh kemenangan. Kau hanya manusia lemah. Apa yang bisa kau lakukan dengan senjata tua itu? Desisnya, suaranya seperti gesekan logam berkarat. Aku tidak tahu sama sekali cara menggunakan keris, apalagi bertarung dengannya. Tapi naluri bertahan hidup yang kuat membuatku mengayunkan keris itu ke depan secara membabi buta. Saat bilah keris mendekati makhluk itu, bilahnya berpendar cahaya keemasan yang terang. Makhluk itu menjerit kesakitan, mundur dengan cepat, tangannya yang terkena cahaya mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. Kau akan membayarnya, raungnya dengan marah. Mereka menyerang bersamaan. Dunia di sekitarku menjadi blur gerakan cepat, cakar-cakar hitam yang mengincar kulitku, dan teriakan kemarahan yang memekakkan telinga. Aku mengayunkan keris sembarangan, berusaha menjaga mereka agar tidak mendekat, mencoba melindungi diri sebaik mungkin. Tapi aku bukan seorang petarung. Aku hanya seorang kuli pasar. Salah satu makhluk berhasil mencakar lenganku. Rasa sakit yang tajam dan panas segera menyebar ke seluruh lengan. Darah segar mengucur dari luka yang dalam. Aku terjatuh ke tanah yang becek, keris hampir terlepas dari genggamanku karena rasa sakit yang hebat. Makhluk-makhluk itu mendekat, mata merah mereka bersinar penuh dengan kemenangan, siap untuk menghabisiku. Ini adalah akhir dari kisah nyataku. Tiba-tiba, dari arah makam Mbah Rejeki, cahaya putih yang terang benderang memancar keluar. Sosok wanita tua muncul, transparan namun jelas terlihat. Mbah Rejeki, wajahnya penuh dengan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa, jauh berbeda dari saat ia menolong kami di kebun karet. Pergilah dari sini, suaranya menggema, penuh dengan wibawa yang tak bisa ditolak. Tempat ini masih dalam lindunganku. Makhluk-makhluk itu menjerit, menutupi mata mereka dari cahaya yang menyilaukan. Cahaya dari makam semakin terang, menyapu mereka seperti ombak yang dahsyat. Mereka berteriak-teriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang satu persatu ke dalam kegelapan, meninggalkan bau belerang yang menyengat di udara. Mbah Rejeki mendekatiku, wujudnya bercahaya. Kau berani, nak, tapi perjuanganmu belum selesai. Bawa keris ini ke rumah sakit. Letakkan di bawah tempat tidur anakmu. Itu akan melindunginya dari serangan langsung. Tapi ingat, keris ini hanya alat. Kekuatan sejati ada pada cintamu sebagai ayah dan perlindungan ibunya. Terima kasih, Mbah, bisikku, air mata mengalir di pipiku, bercampur dengan keringat dan darah. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Malam purnama nanti, mereka akan mencoba dengan segala cara. Mbah Wiryo akan membantumu menyiapkan ritual perlindungan. Tapi ada satu hal yang sangat penting, kau harus menemukan siapa di antara staf rumah sakit yang sudah digantikan. Mereka adalah mata-mata di dalam. Jika tidak, ritual akan gagal. Bagaimana aku bisa tahu? Bah, tanyaku, bingung. Lihatlah bayangan mereka di bawah cahaya bulan. Jika bayangan mereka bergerak sendiri, atau tidak sesuai dengan gerakan mereka, atau memiliki kepala lebih dari satu, maka itulah mereka. Hati-hati, nak, dan jangan percaya pada siapapun sepenuhnya. Sosok Mbah Rejeki mulai memudar, cahayanya berkurang. Aku tidak bisa menolongmu lagi setelah ini. Energiku hampir habis. Semoga langit memberkatimu dan keluargamu. Dia menghilang sepenuhnya, dan cahaya dari makam pun padam, menyisakanku sendirian di pemakaman yang sunyi dan menyeramkan. Luka di lenganku masih berdarah, terasa sakit, tetapi keris Mbah Rejeki terasa erat dalam genggamanku, sebuah sumber kekuatan di tengah keputusasaan.
Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa lebih berat dari sebelumnya. Pikiranku dipenuhi oleh ketakutan dan ketidakpastian. Siapa yang bisa kupercaya? Bahkan dokter Budi yang tampaknya begitu membantu. Apakah dia benar-benar manusia? Atau Mbah Wiryo sendiri? Apakah ini semua jebakan? Saat aku tiba di rumah sakit, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya, meski masih siang hari. Beberapa perawat berjalan dengan cepat, menghindari kontak mata dengan siapapun. Di lobi, seorang wanita tua sedang menangis histeris. Katanya, bayinya yang baru lahir tiba-tiba menghilang dari inkubator yang seharusnya aman. Petugas keamanan berusaha menenangkannya, tetapi wajah mereka pucat ketakutan, sebuah tanda bahwa mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah. Kisah nyata ini semakin gelap. Aku segera menuju ke kamar Wulan. Dia sedang terjaga, memeluk Bayu dengan erat, wajahnya penuh dengan kecemasan yang mendalam. "Mas, tadi ada yang aneh," bisiknya saat aku masuk dengan suara yang bergetar. Seorang perawat yang tidak kukenal datang, mau membawa Bayu untuk pemeriksaan darah. Tapi, matanya, Mas, matanya semua hitam, tidak ada putihnya sama sekali. Jantungku berdebar kencang, sebuah ketakutan yang baru dan lebih nyata. Apa yang terjadi? Aku tidak memberikannya. Aku berteriak, lalu dia pergi dengan aneh. Tapi sebelum pergi, dia bilang, "Kami akan kembali saat bulan penuh." Mereka sudah mulai bertindak, dan mereka sudah berada di dalam rumah sakit. Aku segera menaruh keris di bawah tempat tidur Bayu, seperti petunjuk Mbah Rejeki. Aku juga menceritakan semua yang terjadi padaku di pemakaman pada Wulan. Dia mendengarkan dengan wajah pucat, tetapi matanya menunjukkan tekad yang kuat, sebuah tekad seorang ibu yang melindungi anaknya. "Apapun yang terjadi, kita akan melindungi Bayu," katanya, suaranya tegas dan penuh dengan keberanian. Malam itu, aku menemui Mbah Wiryo. Kuceritakan pertemuanku dengan roh Mbah Rejeki dan pesannya tentang staf rumah sakit yang telah digantikan oleh makhluk jahat. Mbah Wiryo mengangguk berat, wajahnya terlihat lebih tua dan lelah. "Aku sudah mencurigai beberapa orang, tapi kita butuh bukti. Malam ini, kita akan melakukan tes." "Tes apa?" tanyaku, penasaran. "Cahaya bulan. Malam ini bulan hampir penuh. Kita akan mengumpulkan semua staf yang mencurigakan di satu ruangan, dan kau akan memperhatikan bayangan mereka di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela." Rencana itu berisiko tinggi, tapi tidak ada pilihan lain. Mbah Wiryo membuat alasan bahwa ada rapat darurat tentang keamanan rumah sakit setelah insiden hilangnya bayi di lobi. Beberapa staf yang dicurigakan, seorang perawat bernama Rani, seorang petugas kebersihan bernama Suparno, dan seorang dokter muda bernama Dr. Fadli, dipanggil ke ruang rapat kecil di lantai dasar. Aku bersembunyi di balik tirai di ruangan sebelah, mengintip melalui celah kecil. Mbah Wiryo memimpin rapat dengan serius, sementara aku fokus memperhatikan bayangan mereka yang terpantul di dinding oleh cahaya lampu neon yang redup. Awalnya, tidak ada yang aneh, tapi kemudian, saat Mbah Wiryo berbicara tentang peningkatan keamanan untuk bayi baru lahir, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan Dr. Fadli di dinding bergerak sendiri. Kepala bayangan itu memutar 180 derajat, sementara Dr. Fadli sendiri duduk diam dengan ekspresi bosan. Lalu, bayangan perawat Rani tiba-tiba memiliki lengan tambahan yang meraih ke arah bayangan Mbah Wiryo, seolah-olah ingin mencekoknya. Aku hampir berteriak, tapi aku menahannya dengan keras. Ini buktinya, mereka benar-benar bukan manusia. Mereka adalah makhluk yang menyamar. Rapat berakhir, dan mereka pergi. Mbah Wiryo masuk ke ruang sembunyiku, wajahnya suram dan penuh dengan kekhawatiran. "Jadi benar," bisiknya, "setidaknya 3 dari mereka. Mungkin masih ada lagi. Kita harus sangat berhati-hati dari sekarang. Bagaimana kita bisa melakukan ritual perlindungan jika mereka ada di sekitar dan mengawasi setiap gerakan kita?" tanyaku putus asa. "Kita harus mengalihkan perhatian mereka.
Malam purnama besok, mereka akan fokus pada Bayu. Tapi jika ada insiden lain di tempat lain di rumah sakit, mungkin mereka akan terpecah perhatiannya. Insiden seperti apa? Kebakaran kecil di gudang, atau gangguan listrik besar di seluruh rumah sakit. Aku akan mengatur itu, tapi kau harus tetap di samping Bayu dan Wulan. Jangan biarkan siapapun mendekat, siapapun itu, bahkan jika itu aku atau dokter Budi. Karena mereka bisa menyamar menjadi siapa saja, termasuk kita. Malam sebelum purnama adalah malam yang paling panjang dalam hidupku. Setiap jam terasa seperti satu hari yang menyiksa. Aku duduk di samping tempat tidur Wulan dan Bayu, keris Mbah Rejeki di pangkuanku, mataku tak berkedip mengawasi pintu dan jendela. Setiap suara kecil membuatku jantungku berdebar kencang. Sekitar pukul 2 pagi, lampu di lorong mulai berkedip-kedip lagi, lebih ganas dari sebelumnya. Suara langkah kaki terdengar, banyak, mendekat dengan cepat. Lalu, dari bawah pintu, asap hitam merayap masuk seperti ular, membentuk sosok-sosok kecil yang mengerikan yang merangkak di lantai menuju tempat tidur Bayu. Aku mengangkat keris dengan tangan yang gemetar. Pergi, sosok-sosok itu mendesis, tapi terus mendekat. Saat mereka menyentuh lingkaran campuran garam yang kutaburkan di lantai, cahaya putih yang terang menyala, membakar mereka. Mereka menjerit dan mundur, tapi tidak pergi. Hanya menunggu dengan sabar di kegelapan, seperti predator yang menunggu mangsanya kelelahan. Lalu, pintu kamar dibuka dengan paksa. Dokter Fadli berdiri di sana, tapi matanya sekarang sepenuhnya hitam tanpa belahan, dan senyumnya lebar tidak wajar, melampaui batas wajah manusia. Waktunya hampir tiba, Jaka. Berikan anak itu, dan kami akan membiarkan kalian hidup, katanya dengan suara yang berubah menjadi suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Tidak, jawabku. Suaraku bergetar tapi tegas, penuh dengan tekad untuk melindungi keluargaku. Kesalahan besar. Dokter Fadli melangkah masuk, dan di belakangnya, perawat Rani dan petugas kebersihan Suparno muncul, dengan mata yang sama hitamnya dan senyum yang sama mengerikannya. Mereka mengelilingi kami, memotong semua jalan keluar. Wulan berteriak, memeluk Bayu lebih erat. Aku berdiri di depan mereka, mengangkat keris Mbah Rejeki seperti seorang kesatria kuno. Pertarungan terakhir akan segera dimulai, di ruangan kecil ini, di tengah rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan. Tapi tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi keras di seluruh rumah sakit, memecah kesunyian malam. Lampu padam, digantikan oleh lampu darurat merah yang berkedip-kedip, menciptakan suasana yang makin mengerikan. Suara teriakan dan langkah kaki yang bergegas terdengar di lorong, sebuah kekacauan yang sengaja diciptakan. Dokter Fadli dan yang lainnya menoleh, tampak bingung dan teralihkan perhatiannya. Itulah kesempatanku, Sur, lari, keluar dari sini, teriakku pada Wulan. Kami bergegas keluar dari ruangan, menyusuri lorong yang penuh asap tipis dan kekacauan. Pasien-pasien lain berteriak, perawat-perawat yang asli berusaha menenangkan situasi. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Mbah Wiryo di ujung lorong, melambai pada kami dengan gelisah untuk mengikutinya. Kami menuruni tangga darurat yang sempit, sampai ke lantai dasar yang gelap. Mbah Wiryo membawa kami ke ruang bawah tanah rumah sakit, tempat yang biasanya digunakan untuk penyimpanan arsip dan peralatan medis yang sudah usang. Di sini, cepat, pintanya dengan suara yang panik. Tapi saat kami akan masuk, Dokter Fadli dan yang lainnya muncul lagi, menghalangi jalan kami. Wajah mereka sekarang berubah, kulit mereka retak-retak menunjukkan cahaya merah menyala di bawahnya, seperti retakan di gunung berapi yang akan meletus. Tidak ada lagi tempat untuk berlari, manusia, kata Dokter Fadli. Suaranya sekarang adalah gabungan dari banyak suara yang mengerikan dan tidak manusiawi. Mbah Wiryo berdiri di depan kami, menyebarangkan kedua tangannya. Aku akan menahan mereka. Kau bawa keluargamu ke ruang paling dalam. Ada simbol pelindung di lantai di sana. Berdiri di dalamnya dan jangan keluar apapun yang terjadi. Tapi Mbah,
Lakukan. Aku menarik Wulan dan Bayu, berlari ke dalam ruang bawah tanah yang gelap dan berbau debu. Di ujung ruangan, seperti yang dikatakan Mbah Wiryo, ada sebuah lingkaran besar tergambar di lantai dengan simbol-simbol aneh yang terukir. Kami masuk ke dalamnya, merasakan energi perlindungan yang lemah namun terasa. Dari luar, terdengar suara benturan yang keras, teriakan kesakitan, dan suara-suara yang tidak manusiawi. Pertarungan antara Mbah Wiryo dan makhluk-makhluk itu. Aku berdoa dalam hati dengan sekuat tenaga, memegang erat keris Mbah Rejeki, satu-satunya harapan kami. Beberapa menit yang terasa seperti abad berlalu. Lalu, tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Sunyi yang mengerikan. Dokter Budi muncul dari kegelapan, wajahnya penuh dengan darah, napasnya terengah-engah, dan pakaiannya sobek-sobek. Jaka, cepat, Mbah Wiryo terluka parah. Kita harus pergi dari sini sekarang, teriaknya dengan suara yang panik. Aku hampir melangkah keluar dari lingkaran perlindungan, tergoda oleh keselamatan yang ditawarkannya. Tapi kemudian aku ingat pesan Mbah Rejeki, jangan percaya pada siapapun sepenuhnya. Aku melihat ke bawah, ke bayangan dokter Budi di lantai yang disinai oleh lampu darah merah yang berkedip. Dan aku membeku, darahku mengalir dingin. Bayangan dokter Budi memiliki 3 kepala, dan tangan-tangan bayangan itu sedang meraih ke arah kami dengan gerakan yang rakus. Kisah nyata ini mencapai titik terkelamnya. Waktu seolah membeku di ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab itu. Dokter Budi, atau makhluk yang menyamar sebagai dokter Budi, tersenyum. Senyum itu perlahan-lahan menjadi terlalu lebar, melampaui batas wajah manusia normal, memperlihatkan rahang yang penuh dengan gigi-gigi tajam. Lihai juga kau, penjaga baru, katanya. Suaranya mulai berubah menjadi gumaman serak yang sama dengan suara pengemudi dokar, sebuah suara yang membawa kenangan mengerikan. Tapi sudah terlambat, kau sudah masuk dalam perangkap kami. Dari baliknya, makhluk-makhluk lain muncul dari kegelapan, Dokter Fadli, Perawat Rani, petugas Suparno, dan beberapa sosok lain yang tidak kukenal. Wajah-wajah mereka penuh dengan kemenangan yang keji. Mereka mengelilingi lingkaran pelindung tempat kami berdiri, mempersempit ruang gerak kami. Mata mereka semua bersinar merah dalam gelap, seperti mata predator di malam hari. Lingkaran itu akan melemah seiring waktu, kata makhluk yang menyamar sebagai dokter Budi dengan suara yang mengejek. Dan bulan purnama sudah mencapai puncaknya. Lihat, dari langit-langit ruang bawah tanah yang rendah, seberkas cahaya bulan menembus melalui ventilasi kecil yang kotor, jatuh tepat di tengah-tengah ruangan. Cahaya itu aneh, berwarna merah darah, bukan putih keperakan seperti biasanya, sebuah cahaya yang membawa malapetaka. Bayu di pelukan Wulan mulai menangis, tangisannya melengking penuh dengan penderitaan yang tak tertahankan. Di dahinya, simbol merah itu berpendar cahaya merah juga, seolah-olah merespons panggilan dari cahaya bulan yang jahat. Lepaskan anak itu, desis makhluk-makhluk itu bersamaan, suara mereka berpadu menjadi satu yang mengerikan. Dia adalah kunci, dengan dia, kami akan bebas. Dunia ini akan menjadi milik kami. Tidak akan pernah, teriakku, mengangkat keris Mbah Rejeki dengan tangan yang gemetar karena kemarahan dan ketakutan. Keris itu berpendar cahaya keemasan, tetapi cahayanya tampak redup dan lemah dibandingkan dengan cahaya merah bulan yang mengerikan itu. Makhluk-makhluk itu mendekat, tangan-tangan mereka yang sudah berubah menjadi cakar-cakar hitam meraih ke arah lingkaran perlindungan. Saat menyentuh batas lingkaran, percikan api biru menyala, menghalau mereka dengan teriakan kesakitan. Tapi dengan setiap sentuhan, garis lingkaran di lantai mulai memudar, kekuatannya terkikis habis. Mereka menyerang bergantian, mengikis perlindungan kami sedikit demi sedikit, seperti ombak yang mengikis tebing. Aku tahu kami tidak akan bertahan lama. Waktu berjalan melawan kami. Wulan menangis, memeluk Bayu erat-erat, berbisik doa-doa dalam ketakutan, sebuah doa yang keluar dari hati seorang ibu yang putus asa. Tiba-tiba, dari lorong gelap,
terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Mbah Wiryo, tubuhnya penuh dengan luka-luka yang dalam dan darah yang mengucur, muncul dengan susah payah. Di tangannya, ia membawa sebuah kendi tanah liat tua yang diikat dengan kain. "Mundur!" teriaknya dengan suara parau namun penuh dengan kekuatan. Dia melemparkan kendi itu ke tengah-tengah makhluk-makhluk itu. Kendi itu pecah dengan suara yang nyaring, dan dari dalamnya mengalir cairan perak seperti air raksa yang cair. Saat cairan itu menyentuh makhluk-makhluk itu, mereka menjerit kesakitan yang luar biasa. Tubuh mereka mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. "Sebentar lagi fajar," teriak Mbah Wiryo padaku, matanya bersinar dengan harapan terakhir. "Tahan sampai matahari terbit, mereka akan melemah di bawah sinar matahari." Tapi makhluk yang menyamar sebagai dokter Budi tertawa, tawa yang penuh dengan ejekan dan kekejaman. "Fajar masih lama, Mbah penjaga tua, dan kami punya rencana cadangan." Dia mengangkat tangannya, dan dari bayangan-bayangan di sudut ruangan yang paling gelap, muncul lebih banyak makhluk, puluhan, mungkin ratusan. Mereka adalah roh-roh gelap yang selama ini bersembunyi di setiap sudut rumah sakit, menunggu panggilan. Ruang bawah tanah itu tiba-tiba penuh dengan sosok-sosok mengerikan. Semua mata merah mereka tertuju pada Bayu dengan kelaparan yang tak terbatas. Mbah Wiryo melompat ke dalam lingkaran pelindung bersama kami. Gerakannya terbatas karena luka-lukanya. Wajahnya pucat seperti kain, napasnya tersengal-sengal, dan ia hampir tidak bisa berdiri. Aku tidak bisa melawan sebanyak ini," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Tapi ada satu cara, satu-satunya cara." "Apa?" tanyaku penuh harap. Meskipun aku sudah bisa menebak apa yang akan dikatakannya, sebuah jawaban yang tidak ingin kudengar. "Pengorbanan." Seseorang dengan darah penjaga harus secara sukarela menawarkan dirinya sebagai pengganti. Jika mereka mendapatkan jiwa sukarela dari seorang penjaga, mereka akan puas sementara dan meninggalkan bayi itu. Wulan dan aku saling memandang dengan mata yang penuh dengan horor. Kami tahu apa yang dimaksud. Ini adalah pilihan yang mengerikan. "Aku yang akan melakukannya," kataku segera, dengan tekad yang bulat. "Aku siap mati untuk keluargaku." "Tidak, Mas, aku ibunya. Aku yang harus melindunginya," bantah Wulan dengan suara yang tegas, air mata mengalir di pipinya. "Kalian berdua salah," potong Mbah Wiryo dengan suara yang lemah namun tegas. "Bukan kalian, aku." Kami menatapnya tak percaya, hatiku hancur mendengarnya. "Aku sudah tua, hidupku hampir berakhir, dan aku adalah penjaga tempat ini. Ini adalah tugasku, takdirku." Tapi, ia menatapku dalam-dalam, matanya penuh dengan kepercayaan. "Kau harus melanjutkan tugasmu. Kau harus menjadi penjaga berikutnya untuk anakmu dan untuk bayi-bayi lain yang akan terancam di masa depan." Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang ritual, tentang dunia lain. "Aku hanya kuli pasar," kataku, merasa tidak layak dan tidak mampu. "Aku akan memberikannya padaku sekarang. Semua pengetahuan, semua kekuatan yang kumiliki." Mbah Wiryo meletakkan tangannya yang berdarah di dahiku. Tiba-tiba, gambar-gambar, kata-kata, simbol-simbol, dan pengetahuan kuno mengalir deras ke dalam pikiranku, seperti banjir yang tidak bisa dihentikan. Aku melihat sejarah tanah ini, ritual-ritual perlindungan yang rumit, cara mengenali berbagai jenis makhluk halus, cara membuat jimat dan penangkal, dan banyak lagi. Semuanya masuk dalam sekejap, terlalu banyak untuk diproses, namun tertanam di dalam benakku. "Sudah," katanya, jatuh ke lutut karena kelelahan. "Sekarang, saat aku keluar, lakukan ritual yang baru saja kau pelajari. Itu akan mengunci mereka di sini sampai fajar, dan mengusir mereka untuk sementara waktu." "Tidak, Mbah, jangan," tangis Wulan, memegangi tangannya. "Ini satu-satunya cara, Nak. Ini adalah pilihan penjaga." Mbah Wiryo tersenyum lemah, senyum yang penuh dengan kedamaian dan penerimaan. "Jagalah anakmu, dan beritahu dunia tentang apa yang terjadi di sini."
agar tidak ada lagi korban yang jatuh seperti kita. Dia melangkah keluar dari lingkaran perlindungan dengan langkah yang mantap meski tubuhnya luka-luka. Makhluk-makhluk itu langsung mengerumuninya seperti serigala yang melihat mangsa yang terluka. Aku menawarkan diriku sebagai pengganti, teriak Mbah Wiryo dengan suara yang menggema di ruangan bawah tanah. Ambil jiwaku, dan tinggalkan bayi itu. Ini adalah perjanjian. Makhluk yang menyamar sebagai dokter. Budi mendekat, matanya bersinar dengan kegembiraan yang keji. Kau yakin, manusia tua? Jiwa seorang penjaga memang bernilai tinggi. Ya, tapi dengan syarat, kalian akan meninggalkan tempat ini dan tidak kembali selama 100 tahun. Kau harus bersumpah atas nama kegelapanmu. Makhluk itu tampak berpikir sejenak, lalu tertawa. Baiklah, kami setuju. Jiwa seorang penjaga tua memang layak untuk ditukar dengan ketenangan sementara. Tapi perjanjian dengan makhluk seperti kami tidak selalu bisa dipercaya sepenuhnya, manusia. Kami punya saksi. Mbah Wiryo menunjuk ke arah kami. Dan mereka akan menyebarkan kisah ini ke seluruh penjuru dunia. Jika kalian melanggar sumpah, seluruh dunia akan tahu, dan pemburu-pemburu dari tempat lain akan datang untuk memburu kalian. Makhluk itu tampak ragu sejenak, mempertimbangkan risikonya. Lalu ia mengangguk. Baik, jiwa seorang penjaga tua memang terlalu berharga untuk ditolak. Mereka mengelilingi Mbah Wiryo, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Cahaya merah dari bulan yang masuk melalui ventilasi semakin terang, menyelimuti tubuhnya yang tua. Mbah Wiryo menatap kami untuk terakhir kali, senyuman damai dan penuh kasih sayang di bibirnya. Kemudian, cahaya merah itu meledak dalam kilatan putih yang menyilaukan, dan ketika pandangan kami kembali normal, Mbah Wiryo sudah hilang. Makhluk-makhluk itu juga mulai menghilang satu persatu, meninggalkan bisikan tawa yang semakin lama semakin lemah dan memudar di kejauhan. Ruang bawah tanah menjadi sunyi. Hanya kami bertiga yang tersisa, dengan lingkaran perlindungan yang hampir pudar sepenuhnya di lantai, dan rasa kehilangan yang menyakitkan yang menyergap hati kami. Kisah nyata ini telah merenggut pahlawan lainnya. Dari ventilasi kecil di langit-langit, cahaya pertama fajar mulai menyusup, sebuah cahaya oranye yang lembut namun membawa harapan baru. Dan di saat itu juga, jantungku seolah berhenti berdenyut. Di bawah cahaya merah darah dari lampu darurat, bayangan dokter Budi, dokter yang kusanggap penyelamat, memiliki 3 kepala yang mengerikan, dan tangan-tangan bayangan itu sedang meraih ke arah kami dengan gerakan yang rakus. Kami telah terjebak. Lingkaran perlindungan yang dibentuk oleh Mbah Wiryo semakin memudar. Dan di luar, ratusan mata merah dari makhluk-makhluk gelap menatap kami dengan kelaparan yang tak terbatas. Apakah pengorbanan Mbah Wiryo sia-sia? Bagaimana aku, yang hanya seorang kuli pasar biasa dengan pengetahuan baru yang belum sempurna, bisa melawan entitas jahat yang sudah mengelilingi kami? Dan yang paling penting, apakah bayi mungil Bayu, putra satu-satuku, akan selamat dari nasib tragis yang telah menanti sejak ia dilahirkan ke dunia? Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ini adalah ujian terberat dalam hidupku sebagai seorang suami, seorang ayah, dan kini, seorang penjaga. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia Kisah Misteri di channel Shyfeless Mystery, serta para pembaca di shyfeless.com yang telah menyimak bagian pertama dari kisah nyata yang sangat mencekam ini. Rasa penasaran kalian pasti sudah memuncak, bukan? Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol like, menulis komentar di bawah, dan membagikan cerita ini. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Jaka untuk menyelamatkan keluarganya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Ya, kisah ini belum selesai. Kita akan berlanjut ke bagian kedua yang lebih menegangkan. Sampai jumpa di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.